Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kata yang pantas untuk kita keluarkan pada pagi hari ini dari lisan-lisan kita kecuali ucapan dan syukur kita kepada Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita karunia nikmat yang terbesar. Allah berikan ketetapan iman. Maka Nabi ingatkan kepada kita, qad aflahah, sungguh beruntung kata Nabi. Siapa orang yang beruntung? Siapa orang yang sukses? Siapa yang akan selamat kata Nabi? Man aslamah, yaitu orang yang diberikan hidayah masuk dalam Islam. Dan kita alhamdulillah sampai detik ini Islam masih ada dalam dada kita. Terus kita jaga dengan kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, berikan keteguhan kami ya Allah senantiasa berada di atas jalanmu. Kenapa harus minta ini? Karena kita tidak ada yang menjamin kita nanti akan berakhir seperti apa. Ada surah Al-A'raf itu ayat 175, 176 sampai 177 itu mengisahkan satu tokoh dalam sejarah Islam yang hidup di zaman Nabi Musa yang biasanya dikenal dengan Bal'am bin Bawra. Bal'am bin Bawra ini orang yang saking dekatnya dengan Allah, saking takwanya kepada Allah, semua doa-doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perjalanan hidup siapa yang menjamin? Orang yang dulu begitu berada paling depan membela dinul Islam, ternyata kadang perjalanan hidupnya dia rubah bahkan menjadi orang yang terdepan menghujat Islam. Banyak saat ini orang semuanya pada sibuk minta apa? Audit itu uang yang ke Palestina. Bingung nyumbang saudara kita di Palestina, banyak orang yang kebakaran jenggot.
Padahal saudara kita Muslim. Dan Allah minta memang, apa kata Rasulullah itu? Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunya, naffasallahu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Kata Nabi, siapa orang yang memberikan keringanan atau yang meringankan, bukan farraja. Kalau farraja menyelesaikan, tapi kalau nafas membantu saja meringankan. Bapak mungkin punya masalah, kita datang membantu, nggak menyelesaikan, hanya sebatas membantu. Apa jaminan dari Nabi? Rasulullah katakan, nafasallah, Allah akan berikan keringanan, Allah akan bantu ketika manusia mengalami kurbatan min kurbi yaumil qiyamah, kesulitan yang dihadapi oleh kaum muslimin kelak ketika berada pada hari kiamat. Kadang ada orang yang berada di dalam Islam, agamanya Islam, kemudian dia membela Islam, tapi kadang perjalanan hidup dia berubah menjadi orang pembenci Islam. Bal'am bin Bara begitu. Ada tawaran dari penguasa, engkau berdoa kepada Nabi, kepada Tuhanmu untuk menghancurkan Nabi Musa. Kalau engkau berdoa, maka aku akan berikan engkau jabatan. Ternyata Bal'am bin Bara lebih condong kepada kehidupan dunia. Dia memilih kehidupan dunia, maka Allah jadikan, apa kata Allah? Famathaluhu, perumpamaannya Bal'am bin Bara itu kamathalil kalbi, seperti seekor anjing. Ya, bayangkan, tahu anjing? Anjing itu hanya akan taat pada tuannya. Semakin sama tuannya dikasih makan yang lebih enak, disuruh apapun sama tuannya pasti akan taat. Makanya kalau manusia sudah menuhankan manusia menuhankan jabatan, manusia menuhankan kesenangan dunia, maka minta tolong jadikan, cari dalil, jangan haram lah ini. Pontang-panting cari dalil, oh ternyata ketemu, ini tidak haram. Terus mana? Makruh. Nanti cari lagi, kasih yang lebih gebok lagi, ini besar. Jangan makruh lah. Gimana? Yo halam lah dikit. Antara halal sama. Siapa yang bisa berbuat begitu? Anjing. Dan anjing itu kalau tuannya minta gigit. Maka Allah katakan, famatalu'u kamadhalil kalbi in ta'min alih yalhad au tatrukuh yalhad. Maka terus jaga iman kita ini. Karena Umar kemudian memberikan gambaran, apa kata Umar bin Khattab? Mautil abdu ba'dal Islam, tidak ada kenikmatan yang terbaik setelah kita berada dalam dinul Islam kecuali Allah hadirkan min akhin salih. Makanya bersyukur pada pagi hari ini, setelah pandemi kita 1 tahun lebih, kajian kita ikut pandemi juga. Dan alhamdulillah hari ini kajian perdana kita, kajian Minhajul Muslim ini, insya Allah kajian ini bisa jadi Allah hadirkan saudara-saudara yang soleh. Itu tanda nikmat yang kedua. Hidayah sudah didapatkan. Kalau hidayah sudah ada, kita sudah berada dalam dinul Islam, maka nikmat yang kedua, kata Umar bin Khattab, ma u'tiyal abdu ba'dal Islam ni'matan khairum min akhin salih. Tidak ada kenikmatan yang terbaik setelah kita berada dalam dinul Islam kecuali nikmat itu adalah punya saudara yang soleh, punya istri yang solihah, punya suami yang soleh, punya anak yang soleh dan solihah, punya tetangga yang soleh dan solihah. Maka itu adalah nikmat yang terbesar yang kedua yang Allah hadirkan. Kenapa harus punya teman yang soleh? Apa kata Nabi? Allah tushib illa mu'minah. Jangan engkau bersaudara, jangan engkau bersahabat illa mu'minah, kecuali sahabatmu itu adalah orang yang beriman. Wa alla ya'kulu ta'amaka illa taqiyyu, dan jangan sampai makan dari makananmu kecuali adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Dan ternyata saudara mukmin di dunia kelak bisa menjadi syafaat pada hari kiamat. Maka lewat majlis ta'lim ini, semoga kita dipersaudarakan oleh Allah di dunia, dan semoga ini menjadi penghantar kelak Allah persaudarakan kita di dalam surga. Maka siapa saudara, siapa mukmin yang baik itu?
Makanya kata Hasan Al-Basri, seorang ulama, beliau mengatakan, "Istakthiru minal asdiqa'il mu'minina fid dunya." Perbanyak kalian mencari saudara-saudara mukmin di dunia. Fa innahum syafa'atun yaumal qiyamah. Karena saudara mukmin di dunia kelak mereka akan berikan syafaat pada hari kiamat. Jamaah dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan bahas sebuah kitab yang agak tebal kitabnya ini. Insyaallah nanti akan kita bahas setiap hari Sabtu pagi. Nanti kita bagi dua dengan Ustaz Ubay insyaallah. Sama kitabnya kita pakai Minhajul Muslim. Kenapa kita pakai kitab ini? Karena ini adalah panduan pertama bagi orang yang beragama Islam. Di sini ada 7 materi dijadikan dalam satu kitab. Dan kalau bapak ibu belum punya kitab ini ada masalah ini. Apa? Ini panduan, makanya disebut dengan Minhaj, ensiklopedia Muslim, panduan utama kaum muslimin. Karena di situ semuanya mencakup dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Kita bahas kenapa kita bahas materi ini? Karena di sini. Kelak ketika setiap manusia sudah meninggal, dan ini hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad. Kalau ada orang mau meninggal itu, maka akan hadir ribuan malaikat. Kalau yang beriman, orang meninggal itu adalah mereka yang beriman, yang datang dalam kehidupannya, itu adalah orang yang datang nanti malaikat wajahnya itu seperti matahari. Dan ini dirasakan oleh semua orang yang beriman. Tapi kalau nanti yang meninggal adalah mereka orang-orang yang tidak beragama Islam, mereka orang-orang kafir yang hadir, yang mau meninggal, yang hadir malaikat, itu ribuan malaikat, wajah mereka itu hitam dan menakutkan. Hanya tinggal pilih, mau muslim atau mau kafir. Tapi kalau orang beriman, indah. Datang malaikat, maddal basar, sejauh pandangan mata isinya hanya malaikat. Makanya kalau ada orang mau meninggal itu, biasanya secara fisik mulai tampak dia sering ngelamun. Jadi kadang sudah sering begini. Ini berarti apa? Malaikat itu sudah mulai tampak. Makanya kalau suami ibu pagi sudah begini, ini bacakan Yasin. Karena Yasin itu memang mempermudah sesuatu yang sulit. Jadi kalau ibu bapak punya masalah, kesulitan menghadapi sebuah masalah, Yasin itu dibacakan. Makanya kalau ada orang sakit parah, sakaratul mautnya kesulitan, maka boleh dibacakan surah Yasin. Bukan dibaca ketika sudah meninggal. Yang benar itu iqra'u surat Yasin ala mautikum, bacakan surah Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut. Bagi siapa yang kesulitan menghadapi sakaratul maut. Karena surah Yasin itu keutamaannya salah satunya memudahkan sesuatu yang sulit. Makanya kalau punya hutang banyak sulit bayar, baca Yasin. Nah, insya Allah nggak selesai. Ya, harus dibayar emang. Jadi benar, orang kalau beriman meninggal itu, datang wajah malaikat itu berseri-seri. Bahkan malaikat membawa apa? Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Malaikat yang turun dari langit dengan wajah seperti matahari itu, karena wujuhum syam ma'hum akfanun min akman ma'hum kafanun min akfanil jannah. Malaikat ini sambil membawa kain kafan yang dibawa dari surga, wal hanud, bahkan parfum yang dibawa dari surga. Yang membawa ini malaikat namanya malaikat rahmah. Maka hati-hati jika kita punya rumah yang rumah di situ ada gambar-gambar makhluk hidup yang dipajang, maka malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah. Jadi punya gambar, mungkin ada kuda ditaruh di gambar dinding, malaikat rahmat tidak masuk. Ada gambar patung, ada bahkan patungnya di situ, malaikat rahmat tidak akan masuk. Bahkan sebagian ulama menganjurkan yang punya foto-foto itu lebih baik tidak usah dipajang. Kenang-kenangan Ustadz, kenang-kenangan tempel taruh di masukkan dalam album. Kenapa? Karena khawatir malaikat rahmat tidak masuk, berarti yang masuk malaikat siapa? Malaikat azab. Ada dua nanti itu.
Kalau orang beriman mau meninggal, malaikat rahmat membawa kain kafan. Ketika sudah berkumpul, malaikat maut datang duduk di depan kepalanya sambil berkata, ya ayyatuhan nafsut tabihah, wahai jiwa-jiwa yang baik, tabih, baik, irji'i ilallah waridwan, kembalilah engkau kepada Allah dan kembali menuju kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ruh tadi yang sudah kumpul di kerongkongan, dia lompat keluar mudah sebagaimana orang menuangkan air dari ceret. Cepat keluarnya. Kenapa cepat keluarnya? Karena yang Allah tampakkan tempat tinggalnya berupa surga. Maka setelah keluar dipegang sebentar sama malaikat maut atau malaikat Israel, dipegang sebentar, habis itu kemudian diberikan kepada malaikat rahmah yang sudah siap dengan kain kafannya yang dibawa dari surga. Dan kemudian ruh ini sudah dibawa menuju ke langit. Di bumi, orang yang sudah meninggal itu dimandikan, dikafani, disolatkan, habis itu baru kemudian menuju ke kubur. Makanya tugas pertama kalau ada orang meninggal itu sebelum mengucapkan innalillah, sambil mengucapkan innalillah, maka bagian mata itu ditutup. Itu sunnah. Kenapa bagian mata ditutup? Karena ketika roh itu keluar dari jasad tabi'ahul basar, maka mata ini akan melihat kemana roh itu akan dibawa. Maka ditutup. Sampai di langit pertama, ditanya sama penjaga langit, itu ruh siapa? Jawabannya nirahnya Fulan bin Fulan. Kok seharum itu? Apa amaliyahnya? Ditampakkan. Amaliyahnya ini selama hidupnya dia menjadi orang yang soleh, hebatnya punya kebiasaan baik berupa sedekah contoh. Ini ditampakkan pada malaikat, dibuka sama malaikat, disolatkan di situ 70.000 malaikat mensolatkan sampai nembus di langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh baru kemudian ketemu Allah, baru di sini. Fayaqul, maka kemudian berkata Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, lihat. Ketika ruh sudah sampai di langit yang ketujuh, Allah berfirman kepada malaikat yang membawa ruh tadi. Apa kata Allah? Uktubu kitab abdi fi 'illiyin. Catatkan hambaku itu di 'illiyin. 'Illiyin itu adalah tempat catatannya orang-orang yang soleh. Makanya ruh itu kalau sudah meninggal, contoh bapak kita meninggal, kemudian nanti kita akan meninggal. Kalau sama-sama calon penghuni surga, catatannya kumpul di 'illiyin, maka kelak akan bertemu. Ruh akan bertemu. Tapi kalau ruh dengan orang hidup itu tidak akan pernah bertemu, kecuali bertemunya dalam mimpi. Kenapa mimpi bisa ketemu dengan ruh? Karena orang tidur, rohnya diangkat. Orang tidur itu sama dengan orang mati. Makanya karena sama dengan orang mati, kata Allah itu di surah Al-A'raf kalau tidak salah, ayat yang ke berapa itu, Allah katakan begini, 142 kalau tidak salah, surah Az-Zumar 142, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu menggenggam ruh orang-orang yang mati. Wallati lam tamut fi manami. Allah menggenggam juga ruh orang-orang yang sebelum mati fi manami, dalam tidurnya. Makanya kalau pernah mimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal, itu bisa jadi memang ruhnya benar-benar ketemu. Ya, kalau ibu pernah mimpi ketemu dengan bapaknya atau dengan ibu kita yang sudah mendahului kita, itu bisa jadi ruhnya memang ketemu. Dan tidak ada ruh yang kembali malam Jumat Kliwon. Nggak ada. Nanti kita akan sampai pada pembahasan tentang masalah ruh, akan kita jelaskan di situ. Maka kemudian zaman rahmati Allah, setelah itu ketemu ruhnya itu di sama-sama di 'illiyin. Nah, tapi kalau mimpinya kemudian mimpi ngajari hal-hal yang tidak benar, itu berarti mimpinya dari setan. Ada yang kayak begini. Ada gambaran, sampai ada jamaah itu yang curhat itu, Ustadz, semua anaknya mimpi melihat ibunya itu setiap mimpi lihat ibunya dalam kondisi telanjang.
Datang kepada salah satu ustadz. Ternyata sama ustadznya disarankan bacakan kulhu 1000 kali. 1000 kali, kesel. Benar, ini kan nggak benar, ini ngajar yang nggak benar. Zaman rahmati Allah, lihat. Kemudian apa kata Allah? Wa'iduhu ilal ar, lihat. Setelah ketemu dengan Allah, dikumpulkan catatannya itu di Aliyin. Allah berfirman, a'iduhu ilal ardi, kembalikan dia ke bumi. Berarti roh tadi kalau sudah sampai di hadapan Allah, ini setelah di hadapan Allah ditempatkan di situ, maka rohnya kembali ke bumi, rohnya kembali ke bumi. Nih, lihat. Makanya kemudian kalau ada orang meninggal itu, proses penguburannya jangan terlalu lama. Jangan ditunggu, kadang anak masih di Jakarta, masih cari tiket, masih ditunggu. Ini kenapa nggak boleh ditunggu? Salah satunya karena nanti roh ini akan kembali ketemu dengan jasad itu ketika berada di dalam kubur. Lihat Allah berfirman, wa'iduhu, kembalikan roh itu ilal ardi, ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena dari bumi aku telah menciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan di bumi kala aku akan bangkitkan mereka. Wa minha ukhrijuhum, dan dari bumi pula kala aku akan mengeluarkan mereka taratan ukhra, dengan kehidupan yang kedua. Qala fata'ada ruhuhu fi jasadihi. Lihat, setelah itu kembali ruhnya ke jasad. Berarti ruh itu kembali ketemu dengan di mana? Di dalam kubur. Lihat, setelah ketemu datang fayatihi malakani, datang 2 malaikat. Siapa malaikatnya? Mungkar sama Nakir. Ini nyata, ini hadisnya sahih. Datang fayajlisanihi, dan malaikat tadi itu mendudukkan si jenazah. Tapi jangan gambarkan duduknya kita kayak duduk seperti ini, beda. Kita sudah beda alam. Kok bisa duduk gimana Ustaz? Nganunya kecil gini kok. Apa namanya itu? Kuburnya itu kan ditutupi begini. Gimana cara duduknya? Ini sudah beda dunia. Sudah beda alam, dan jangan digambarkan sebagaimana kita duduk. Setelah itu kemudian apa? Fayuqulani lahu. Maka malaikat tadi berkata, man rabbuka. Ini pertanyaan pertama. Man rabbuka. Maka pembahasan tauhid kita pertama itu tauhid rububiyah. Makanya kalau ibu, bapak mendoakan orang tua gimana? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Coba, ada yang tahu artinya? Rabbighfirli, wahai Rabbighfirli, Tuhanku ampunilah dosa-dosaku. Wali walidayya, dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan berikan rahmat, kasih sayang kepada keduanya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia, kedua orang tuaku telah menyayangiku. Nah, ini yang salah. Salah kalau diartikan sebagaimana kedua orang tuaku menyayangiku waktu kecil. Bukan. Lihat konteks doanya. Warhamhu, rahima, irham. Berikan kasih sayang kepada keduanya ya Allah. Kama rabbayani, bukan kama rahimani. Kama rabbah. Apa arti rabbah? Rabbah, apa arti rabbah? Maka muncul namanya rububiyah. Rabbah, bukan kama rahimani. Kalau kama rahimani sebagaimana dia menyayangiku. Tapi beda konteksnya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia telah apa rabbah? Pertama, rabbah itu yang menciptakan. Rabbah bermakna merawat. Rabbah bermakna mendidik. Rabbah bermakna menjaga. Rabbah bermakna memelihara. Berarti ya Allah, berikan kasih sayang kepada kedua orang tuaku, karena ketika aku kecil kedua orang tuaku telah
mendidik, memberikan makan, menafkahi, menjaga, memelihara, bahkan melindungi dan lain sebagainya. Maka makna Rabb di sini itu nanti lebih luas daripada hanya sebatas Tuhan. Maka orang kalau beriman fayaqul Rabbi Allah. Kalau orang beriman mengatakan Allah. Ma dinukah? Apa agamamu? Fayaqul dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Ngerti pertanyaannya nih? Nanti pakai bahasa Arab pertanyaan dikubur. Benar, pakai bahasa Arab. Ini pertanyaannya 3. Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Siapa laki-laki ini yang diutus kepadamu? Fayaqul, maka orang beriman yang meninggal tadi mengatakan huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulan wa ma ilmuka? Dari mana kamu tahu bahwa ini semuanya adalah Rasulullah, dinul Islam, dan ini Rabbmu? Jawabannya apa? Qara'tu kitab Allah. Maka di sini kewajiban kita agar diberikan kemudahan untuk menjawab 3 hal ini, maka baca Al-Quran. Fa'amantu bihi. Setelah kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, ada kewajiban. Apa kewajiban yang kedua? Fa'amantu bihi. Aku mengimani semua yang ada di dalam Al-Quran. Sudah? Bapak, Ibu mengimani apa yang ada dalam Al-Quran? Sudah. Pernah dengar kata-kata begini? Panggil semua ahli warisnya. Ketika bapak meninggal, Nduk, lihat nanti bapak meninggal, please tolong bagi rata biar adil. Pernah dengar kayak ini? Berarti dia menuduh pembagian waris itu tidak. Ini kalau berangkat dari hati, itu bisa jadi syahadatnya batal. Hati-hati. Kenapa? Karena menuduh Al-Quran itu tidak adil. Padahal ingat Allah katakan apa? Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Allah katakan wa tammat, telah sempurna kalimatu rabbik. Apa kalimatu rabbik? Al-Quran. Makanya kalau ada anak kecil sering didoakan. Cucu bapak, anak bapak yang masih kecil, pegang ubun-ubunnya, doakan. U'idzuka bi kalimatillahi tammah wa min syaitanin wahamah wa min ainin lamah. Ini sunnah. Bayi yang baru lahir, pegang bagian ubun-ubunnya, doakan. U'idzuka kalau laki-laki, kalau perempuan u'idzuki. Kalau kembar u'idzukuma. Pernah cucunya didoakan begitu? Belum punya cucu? Istrinya lagi tidur, bacakan. Ini bukan untuk hanya anak. Maknanya apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah bi kalimati rabbik, dengan kalimat Rabbmu, yaitu Al-Quran. Maka zaman dirahmati Allah harus beriman. Yakin kalau Allah sudah tetapkan kayak begitu, yakin sudah. Contoh lagi, sambil contoh lagi. Bagaimana kadang kita tidak beriman dengan Al-Quran ketika ada orang yang tidak pakai jilbab. Ada wanita muslim tidak pakai jilbab. Ini berarti masih belum beriman sepenuhnya dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah sendiri katakan, ya Nabi, qul li azwajik. Katakan kepada istrimu, istri-istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, anak atau nisa'il mu'minin, istri-istri dari kaum muslimin di seluruh dunia ini. Apa tugasnya? Ayyudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya. Ada yang mengatakan, kenapa nggak pakai jilbab? Saya masih menjilbabi hati. Ini kalau hati itu nggak usah dijilbabi. Yang dijilbabi apanya? Ya, tubuhnya ditutupi. Berarti masih belum iman. Yang bisa menjawab nanti itu marabbuka wa ma dinuka wa ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, itu harus pertama qiraatul Quran, kaji Al-Quran. Fa amantu bihi, dan aku kemudian mengimani, wa saddaqtu, dan aku kemudian membenarkan. Makanya kalimatnya wa tammad kalimatu rabbika sidqan
wa adla. Maka zaman rahmati Allah ini baru kemudian kita bisa jawab. Setelah ini baru faham, lihat. Fayunadi munadi fis sama, terdengar suara dari langit, maka kemudian lihat Allah mengatakan fa'afrashu minal jannah, belikan dia firash, selimut atau tempat tidur dari surga. Wa ilbasu minal jannah, ganti pakaian-pakaian dari surga. Waftahu lahu baban minal jannah, buka pintu menuju ke surga. Dari kubur itu sudah dibuka pintu menuju ke surga. Untuk apa? Agar bisa melihat indahnya surga setiap pagi dan petang. Fayati mirruhihi, ini datang kemudian amalnya. Sampai pada akhirnya kemudian dikatakan apa? Irji' ila ahli wa mali. Ayo kembalikan aku ya Allah, segerakan terjadi hari kiamat agar aku bisa segera kembali kepada keluargaku dan kembali kepada harta-hartaku. Maka pembahasan kita, kenapa ada kata Rabb, disinilah pembahasan kita namanya tauhid rububiyah. Dan ini jaminan bagi orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan. Apa jaminannya? Keteguhan fil hayatid dunya. Ketika kehidupan dunia. Apa makna kehidupan dunia? Keteguhan di sini di kehidupan dunia maksudnya orang kalau beriman itu ketika mau meninggal diberikan kemudahan mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Coba perhatikan, ada berapa banyak orang yang sudah meninggal di antara kaum muslimin, tapi ada berapa yang hanya bisa mengucapkan kata-kata itu. Kalau sekarang kan masih enak, tapi ketika menghadapi sakaratul maut, ada seorang syekh, kemudian dia punya murid namanya Syekh Al-Turtusi. Beliau datang ketika gurunya ini mau meninggal. Ditanya, ya Syekh, atau kata kepada gurunya yang sedang menghadapi sakaratul maut, qul la ilaha illallah. Apa jawabannya? La. Dan noleh ke sebelah kanan mengatakan la. Murid yang lain dari sebelah kiri mengatakan, ya Syekh, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Dia noleh ke sebelah kiri dengan mengatakan la. Ini seorang ulama. Habis itu kemudian belum meninggal diberikan kesadaran lagi, kembali kesadarannya. Ditanya, kenapa engkau tadi tidak bisa ketika aku perintahkan mengucapkan kata-kata la ilaha illallah, engkau tidak mengucapkan itu, bahkan engkau mengatakan la. Apa jawabannya? Setan telah menggodaku. Setan itu di sebelah kanan mengatakan apa? Mut yahudiyan fa innahu khairul adyan. Kata setan itu, ini menghadapi sakaratul maut, sudah hampir mati nih, ruh sudah mau lepas. Apa kata setan? Datang, matilah engkau Yahudi, karena Yahudi itu adalah sebaik-baik agama. Maka dia noleh tadi mengatakan la. Itu bukan maksudnya dia tidak mengucapkan kata-kata la ilaha illallah, mengatakan la itu kepada setan yang mengajak mati dalam kondisi Yahudi. Sebelah kiri setan mengatakan mut nasraniya, matilah engkau dalam kondisi agama Nasrani, fa innahu khairul adyan, karena agama Nasrani itu sebaik-baik agama. Dia mengatakan lah, ternyata kita ini sudah beriman, menjelang kematian pun belum ada yang menjamin kita akan mati seperti itu. Dan setan itu peperangannya yang paling dahsyat ketika kita dalam kondisi sakaratul maut. Makanya kemudian orang kalau beriman, Allah berikan jaminan. Siapa yang menjamin yutsabbit? Allah. Makanya yang bisa mengucapkan la ilaha illallah bukan karena hafalnya. Kalau hafal itu bisa mengucapkan kata Allah, ya selesai kita sudah hafal semua. Yang kedua, wa fil akhirah, di kehidupan akhirat dimaknai oleh ahli mufassirin itu adalah ketika orang berada di kubur diberikan kemudahan menjawab 3 pertanyaan. Sudah hafal pertanyaannya? Kalau sudah hafal monggo duluan, nggak masalah, saya ikhlas. Baik, inilah maka kemudian kita bahas ini tauhid. Ini kemudian perbedaannya antara Allah dengan, apa bedanya antara khalik dengan makhluk? Kalau khalik, lihat perbedaan antara khalik dengan makhluk. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain la'allakum tadhakkarun. Ini perbedaan antara khalik dengan makhluk.
Makanya kalau ada orang menyembah, mohon maaf, menyembah patung, ada orang menyembah kemudian menyembah yang lainnya, itu dia bodoh. Kenapa bodoh? Karena ciptaannya saja dia masih dikatakan Kenapa kok dikatakan makhluk? Perbedaannya antara khalik dengan makhluk, kalau khalik itu pasti ahad, satu, sedangkan makhluk zaujaini, pasti berpasangan. Ada berapa patung di dunia? Banyak patungnya kan, berarti bukan khalik. Ada kemudian dewa Sri. Ada berapa dewa? Banyak, berarti bukan khalik, tapi apa? Makhluk. Makanya yang membedakan antara khalik dengan makhluk, kalau khalik itu qul huwallahu ahad, bukan wahid. Kalau wahid itu satu, masih ada potensi yang kedua. Ini istri saya yang pertama, masih ada potensi kedua. Tapi kalau ahad itu nggak ada yang kedua. Makanya ayatnya qul huwallahu ahad. Makanya kalau khalik itu satu, sedangkan makhluk zaujaini. Makanya kalau bingung nanti orang seperti, mohon maaf, orang di luar Islam itu kan banyak yang disembah. Kalau kita kaum muslimin itu masih banyak yang disembah, berarti ada masalah. Mau panen, biasanya bikin apa? Ritual dulu. Dipotong sedikit, habis itu kemudian dibentuk seperti apa? Kayak wayang itu loh. Dibentuk, habis itu tancapkan, baru kemudian panen, biar hasil panennya banyak. Ini kalau kayak begini, berarti Tuhan kita itu masih belum satu. Kenapa belum satu? Karena masih zaujaini, berpasang-pasangan. Makanya yang membedakan antara khalik dengan makhluk, kalau khalik itu pasti ahad, sedangkan makhluk itu zaujaini. Kemudian ayat ini gambarannya. Ya Yohanes, ini bodohnya orang yang tidak menyembah Allah. Duriba matalun fastami'u lah. Allah berikan sebuah perumpamaan di dalam Quran itu, fastami'u, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan ini. Innalladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang memanggil selain Allah, la yakhluqu dzubaba. Lihat, siapa yang disembah? Dulu ada menyembah patung. Coba kumpulkan semua yang disembah, kemudian suruh bikin satu saja makhluk Allah yang paling kecil, dzubab, lalat. Bisa bikin lalat? Kumpulkan semua orang hebat yang bahkan mungkin sudah sampai ke bulan, kita masih ke terang bulan. Ini sudah ilmunya sudah tinggi. Coba bikin satu makhluk namanya apa? Lalat. Ternyata gak bisa. Bahkan lebih parahnya lagi, wa iyaslubhumudz dzubaba la yastanqituhu minhu. Lihat, kalau kemudian lalat itu mencuri makanan darimu, maka Tuhanmu tidak bisa mengejar. Ini kalau pas saya masih di Bali itu kan ada patung. Patung di depannya dikasih sajen. Coba kemudian lalat mencuri satu sajennya. Mungkin satu butir nasi kuning, apa nasi merah biasanya? Kuning ya. Dicuri. Kemudian suruh tangkap tuh sama patungnya, suruh nangkep itu, kembalikan, itu punya aku. Bisa? Ini perumpamaan bahwa yang disembah selain Allah itu adalah sembahan yang lihat, dha'fat talib, yang meminta itu orang yang lemah, wal matlub, yang diminta pun juga makhluk yang lemah. Maka disinilah kemudian tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam keyakinan, maupun perbuatan. Nah, ini pembahasan tauhid kita. Akan kita bahas pertama, tauhid namanya rububiyah. Apa makna rububiyah? Insyaallah lain waktu kita akan bahas, terutama dari sini pembahasan kita. Ini ingat perjanjian kita dengan Allah. Masih ingat? Di mana kita berjanji dengan Allah? Di mana? Di alam rahim gak janji. Di alam rahim itu umur 120 hari hanya ditiupkan ruh. Setelah 4 hal, bikat birizkihi wa ajalihi
wa amalihi wa sakiyun aw sya'idun. Ketetapan bagi janin yang sudah umur 120 hari itu 4. Pertama bikat birizki. Rizki. Jodoh. Masuk di mana? Jodoh seseorang sudah ditentukan apa belum? Berarti masuk rizki. Karena masuk rizki maka harus disodakohkan. Nah, ini kan rizki. Harus diapakan rizki itu? Sodakohkan. Baik, bikat birizki. Yang kedua wa ajalihi. Ajal. Ini dua gandengan, kemana-mana pasti berdua nih, runtang-runtung ini berdua. Namanya qadha, nggak bisa dirubah ini. Rizki sama ajal nggak bisa dirubah. Maka apa kata Rasulullah? Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastaghfir rizqah. Tidak mungkin ada satu orang pun yang akan mati kecuali jatah rezekinya itu sudah habis. Makanya kalau ada orang sakit, parah sakitnya, kalau jatah rezekinya belum habis, maka pasti masih akan hidup. Atau sebaliknya, ada orang yang sehat fisiknya, bahkan mungkin check up setiap bulan, bahkan mungkin menjaga benar kesehatannya, olahraga dijaga, ternyata mati. Kenapa mati? Karena jatah rezekinya udah habis. Makanya ini dua namanya qadha, nggak bisa dirubah. Rezeki itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Yang ada itu hanya diberikan barokah apa tidak barokah. Kemudian ini perjanjian kita. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min dukhurihim dzurriyyatahum wa asyhadum ala anfusihim. Lihat pertanyaannya, alastu bi rabbikum. Di mana ini pertanyaannya? Ketika manusia masih berada di alam ruh. Ini belum lihat, belum ada diciptakan, masih ruh. Ketika semua ruh sudah kumpul di alam ruhnya, belum ada kehidupan manusia. Ditanya ruh itu, pertanyaan Allah, alastu bi rabbikum. Kenapa menggunakan kata bi rabbi? Padahal Allah punya berapa? 99 asmaul husna, tapi yang Allah gunakan bukan kata Rahman, bukan kata Rahim, bukan kata Kudus, bukan kata Al-Baqi atau Al-Qadidah. Yang Allah gunakan kata Rabb, karena makna Rabb itu artinya jauh lebih luas. Makanya muncul namanya tauhid rububiyah. Insyaallah lain waktu kita akan lanjutkan pembahasan ini, hanya sebatas pengantar dari materi tauhid dari Manhajul Muslim. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan, dan semoga dengan tauhid yang mantap nanti ini menjadikan diri kita semakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan memasrahkan kehidupan kita kembali kepada Allah. Dan semoga dengan tauhid ini itu kala kita akan diberikan kemudahan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan malaikat ketika kita berada di dalam kubur. Karena pertanyaan pertama tentang masalah tauhid. Kalau tauhidnya seseorang benar, maka amal yang lain pasti akan ikut benar. Tapi kalau tauhidnya tidak benar, yang lain pasti tidak ikut benar. Makanya kalau muncul masih ragu, nanti anakku kalau mondok jadi apa, makan apa dan sebagainya, ini berarti tauhidnya masih ada masalah. Kalau masih percaya, kalau nanti lahir janin sudah di luar, ari-ari sudah keluar, ini harus dikubur di depan rumah. Setelah di depan rumah ditutupi pakai keranjang sampah, habis itu dikasih lampu selama 40 hari. Kenapa? Agar terang jalan hidupnya. Makanya kalau pengen terang, lampunya yang terang. Ada yang mengatakan kenapa? Biar tidak dimakan kucing. Kan nggak nyambung itu. Kucing itu tahu iki tempatnya, kenapa? Ada lampu. Harusnya biar nggak dimakan kucing itu diapain? Gelapkan, kan kucing nggak tahu di mana dikubur. Ini kan ini tauhid, ini akidah. Jangan usah dibuat main. Karena kalau masih keyakinan kayak begitu, itu berarti tauhid kita masih ada masalah. Makanya ibu juga sebegitu. Kemudian kalau lahir anak perempuan harus pakai baju kayak sewek-sewek itu loh. Kemudian kalau pengen lahir perempuan, bacakan surah Maryam. Pengen lahir laki, bacakan surah. Itu no masalah itu.
Insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.